Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Dan saya hormati guru kita bersama, saya Chandra Spedagi, yang saya hormati rekan-rekan mahasiswa, Mbak Deari, Mbak Cahya, Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat hadir melaksanakan tugas dari kampus yaitu tentang podcast bersama narasumber kita Bapak Staf Presiden SPDI. Insyaallah nanti akan kita berbincang-bincang santai aja saja. Iya, saya kami kembali apa Bu? Nanti ada beberapa mungkin pertanyaan-pertanyaan yang mudah-mudahan bisa ada berkah buat kita, ilmu yang kita terapkan di masyarakat buat pribadi. Mungkin saya silahkan perkenalkan diri dari saya nama Agus Darmanto dari Studi CPI Cikarang. Selanjutnya saya Fiali Fatiman dari Studi CPI Cikarang juga. Saya Cahya Fidiarini Lutfia dari Studi CPI. Mari kita agak santai aja ya. Kali ngobrol Mbak. Sambil ngobrol. Apa ini wawancara, ngobrol. Itu saja. Jadi dari berbagai pertemuan ini ada yang meneliti tentang perbedaan mazhab di lingkungan Indonesia gitu ya. Iya, mungkin betul. di dunia juga banyak, cuman kita berkaca di Indonesia aja. Betul. Karena di Indonesia itu umumnya ada 4 mazhab ya. 4 mazhab ya. 4 mazhab. Sebenarnya apa sih mazhab itu Ustaz dalam Islam itu sendiri gitu? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Rekan mahasiswa yang semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saya akan menjawab mengenai masalah mazhab yang berkembang di Indonesia Ustaz dan Bu ya. Sebetulnya pangkal asal mazhab itu diambil dari kata bahasa Arab dhahaba yadhhabu dhahaban wa madhhaban fa huwa dhahibun wa dzaka madhhubun idhhab la tadhhab madhhabun madhhabun. Nah, madhhabun itu artinya isim makan wa zaman, menunjukkan tempat dan waktu. Berarti tempat. Nah, sedangkan dhahaba sendiri artinya pergi, Pak, Bu ya. Nah, ini nanti ada dari kitab Hasyiah Baijuri bahwa disebut dhahaba itu artinya pergi, madhhaban tempat pergi. Tempat kita pergi, makanya disitulah kalimatnya dijadikan majaz. Hakikatnya tempat pergi, tetapi dijadikan majaz oleh para ulama tempat berpikir, tempat mengambil pemikiran. Gitu ya, Bu ya, Pak. Jadi tempat kita mengambil pemikiran dalam beragama, itu Bu. Jadi apa itu mazhab ya? Kalau secara majaznya itu adalah tempat kita mengambil pemikiran, pemahaman masalah agama. Nah, itu asal kata mazhab dalam Islam ya. Jadi mazhab itu kenapa harus ada mazhab ini Pak ya? Jadi memang di zaman Nabi SAW sendiri kan tidak ada mazhab ya. Ya karena kan langsung bersumber dari Rasulullah SAW. Jadi sentralnya itu adalah Rasulullah SAW yang beliau sendiri memang sudah ahlinya gitu. Ya, ya. Jadi hukum apapun bertanya kepada Rasulullah. Sehingga wahyu turun gitu kan. Nah, di zaman Nabi pun nanti tidak ada setelah dari Bapak nanti kembali kepada para sahabat, Pak ya. Para sahabat ini nanti berbeda-beda juga sama, ijtihad namanya, sama aja belum ada. Nah, nanti setelah masa sahabat pun nanti sahabat wafat ada namanya tabi'in. Nah, dari situlah tabi'in, tabi'in ke bawahnya itu mazhab mulai muncul, Pak ya. Kenapa? Karena Islam sudah berkembang, kemudian banyak penyelewengan. Sehingga akhirnya banyak ulama yang meneliti yang sangat ilmunya sampai kepada sahabat dan ke Rasulullah. Nah, ulama-ulama inilah yang kemudian berijtihad ya. Maka hasil ijtihadnya dinamakan mazhab, pemikirannya. Gitu asal usulnya, Bu. Ya, jadilah misalnya sebenarnya mazhab itu banyak saja, banyak. Bukan 4 mazhab doang, banyak. Ya. Ya ada berbagai macam mazhab, ada Daud Zohiri, ada Hasan, ada mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, Ibnu Hazm, banyak sebetulnya. Cuman yang setelah disepakati para ulama menyimpulkan ya mazhab itu sendiri akhirnya apa? Yang disepakati oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah hanya 4 yang dipakai.
dalam hukum syariat. Tidak boleh keluar dari itu. Kenapa? Karena 4 mazhab ini pemahamannya, ajarannya sudah dibekukan, artinya sudah dibakukan. Jadi sudah dibakukan, ya. Artinya hukum-hukumnya sudah jelas. Ditulis lagi oleh murid-muridnya. Sedangkan mazhab yang lainnya tidak ada yang melanjutkan. Jadi punah dengan sendirinya, nggak kuat. Itu Bu, asal usulnya. Jadi itu asal usul mazhab, Bu. Tempat kita mengambil pemahaman ya dalam memahami agama. Nah itu terus, itu ya. Terus kenapa kita harus bermazhab juga itu kan ulama. Itu ya. Nah, ini kan asal usul tadi ya. Kenapa itu mazhab harus ada? Nah, kalau kita harus bermazhab atau enggak? Nah, jadi seseorang ingin beragama tanpa bermazhab, menurut saya sendiri ya, itu tidak mungkin bisa beragama. Karena Nabi, Quran, hadis itu ya, itu adalah sumber daripada hukum. Sumber hukum, yang mana sumber hukum itu kita sendiri tidak bisa menggalinya. Ya. Nah, sehingga mazhab ini adalah ulama-ulama yang menggali langsung Al-Quran dan Al-Hadis, ya, yang mereka hidupnya untuk hidupnya itu dikhususkan untuk menggali ilmu agama, gitu. Jadi digali, diijtihad semua tuh, hadisnya, Qurannya, akhirnya apa? Pemikiran-pemikiran jadilah mazhab pemikiran mereka. Nah, setelah digali itu, kita yang bawahnya cuma tinggal ikut. Gitu Bu. Nggak usah menggali lagi. Kenapa? Karena semua orang belum tentu bisa menggali hukum dari Al-Quran dan Hadis langsung. Ya, nanti saya contohkan ya. Ini logikanya begini aja ya. Bu, jadi Pak, umpama gitu Pak ya. Misalnya kalau kita ingin menggali langsung dari Al-Quran dan Al-Hadis, menurut saya nggak bakal mungkin. Gitu. Nah, sekarang saya mau tanya ke Ibu ya, ini contoh aja ya. Kalau kita nggak bermazhab, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiq." Ya kan? Hai orang beriman, apabila kalian hendak melakukan salat, maka basuhlah muka kalian. Ya kan? Famsahu wujuhakum. Faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiq, dan kemudian basuhlah tangan kalian sampai siku-siku kan ya. Wamsahu birusikum. Nah, dan usaplah kepala kalian. Saya mau tanya, ngusap kepala itu setengahnya apa semuanya di kepala? Kan sebutnya kepala. Setengah. Nah, itu kan kepala. Nah, itu kalau gak bermazhab bingung kita. Setengah apa semua kepala? Saya mau tanya, Ibu, Bapak wudhunya setengah aja enggak? Ngusapnya. Tahu dari mana? Itu kan Quran dan nyuruh sunnah enggak? Ayo coba. Masing-masing. Nah, itulah fungsi mazhab Ibu, menjelaskan pemahaman isi Al-Quran. Jadi tahu dari mana kok ada setengah, ada yang begini doang, ada yang semua kepala. Itulah yang disebut ijtihad. Kenapa? Karena kita mah ngelihat Qurannya tekstual gitu. Tapi imam-imam 4 ini mempunyai ilmu, namanya ilmu nahwu sorof, sastra bahasa. Karena Al-Quran itu bukan bahasa manusia, Bu. Nah, sehingga kata mazhab Imam Asy-Syafi'i, takdirnya ayat itu begini, Bu. Famsahu bi ba'di ru'usikum, maka usaplah sebagian kepala. Berarti baknya lit tabi'in. Jadi ada bak sebagian maknanya. Itu saja, ya. Jadi maka usaplah sebagian kepala, cukup mazhab Syafi'i Mas. Gitu. Nah, adapun 3 mazhab selain Syafi'i, ya, Maliki, Hambali, Hanafi, baknya di situ bukan bak lit tabi'in tapi ilsaq. Nah, gitu saja, ya. Sekarang saya mau tanya, kok begitu susah? Bak saja bisa artinya macam-macam. Nah, ini kan. Nah, saya gambarkan. Dalam ilmu nahwu Ibu. Nah, jadi kita karena berbicara ranahnya imam mazhab mujtahid, ustaznya harus paham bahasa Arab dulu. Karena kan nggak sembarang ngambil hukum waktu Al-Quran, nggak bisa begitu. Nah, saya mau tanya, huruf ba itu memiliki berapa arti dalam bahasa Arab? Ba. Nah, tahunya itu baru bahasa Arab. Bahasanya ya, saya contohkan. Ba itu yang pertama ada makna asli. Itu artinya dengan. Contoh, bismillahi, dengan menyebut. Betul nggak? Ba-nya dengan kan? Asli itu. Ada lagi namanya ba-nya lil qasam, sumpah. Billahi, demi Allah. Ada lagi ba-nya bimakna lil isti'anah. Isti'anah bimana? Artinya ilah, kepada. Loh, ba punya arti kepada. Contoh, misalnya kalau ngaji, a'udzubillah, ada dengar ya? A'udzu minasyaitonir rajim. Apa? Aku berlindung kepada dengan. Kepada kan? Tuh, kok sesama ba bisa dengan, bisa kepada?
Nah, itulah ilmu nahu, Ibu. Paham ya? Iya, Bang. Harusnya kan kalau kita ubah itu dengan Alhamdulillah aku berlindung dengan Allah. Iya. Tapi apa ada yang itulah banyak isti'anah. Paham ya? Tuh, berarti penting bahasa Arab ya. Nah, kalau kita cuma nggak bisa bahasa Arab, cuma bahasa dengan tahu beda, Bu. Ya. Nah, kemudian saya contohkan lagi ada bak namanya ba ilsok. Tuh, ilsok itu remaja saling sama. Nah, saya tadi tuh ada juga nanti baknya itu majas, tidak memiliki arti, nempel aja. Contoh, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang mendustakan agama? Baknya dari arti. Nah, itu namanya ba majas ya. Jadi basiadah, nempel saja. Nah, itulah pusing ya Bu ya, huruf aja. Nah, sekarang saya mau tanya, kalau nggak ada imam mujtahid, paham nggak kita agama? Jelas Bu ya? Tuh, berarti kita bukan mujtahid. Berarti wajib ngikutin ulama. Wajib, benar ulama satu. Ya, inilah ulama mazhab, Bu ya. Itu Bu. Jadi bak di situ kalau mazhab Syafi'i mengatakan baknya lita'in, artinya sebagian kepala. Kalau yang Imam Malik, Hambali dan Hanafi, baknya ilsok. Ilsoknya lisair keseluruhan. Takdirnya ayat itu begini. Wamsahu bisairi ru'usikum, maka usaplah oleh kalian semua kepala, bukan sebagian. Tuh, di situ. Ilsok namanya baknya. Nah, kalau mazhab Maliki dengan Hambali, dia harus semuanya kepala. Tuh. Karena disebut ru'us itu jamak dari rasul, kepala. Kan gitu. Wamsahu bi ru'us itu jamak dari rasul. Rasul, rasulnya ru'us jamak ya. Nah, ru'us itu berarti kepala di depan, belakang, itu yang harus dibasuh. Nah, kalau beda mazhab, berarti kalau mazhab Hanafi cuma seperempat segini aja, sampai sini, ubun-ubunnya aja. Jadi ya, nah inilah kenapa harus bermazhab. Jelaskan istilah beda ya. Beda. Padahal Qurannya sama kan? Sama. Memahaminya berbeda. Paham Bu? Nah sekarang saya mau tanya, kalau nggak ada 4 mazhab, ya Ibu yakin saya nggak bisa, Ibu semua nggak bisa ibadah. Bu, saya mau tanya, ya misalnya rukun sholat ada berapa? Rukun sholat, rukun wudhu, rukun sholat, rukun haji, enggak nggak? Enggak. Nah, yang nanti dukung siapa? Ulama. Itu 4 mazhab tadi. Kalau Rasulullah mah nggak ada yang pernah nentuin. Rasul bersabda, syarat haji begini nggak ada Bu. Ya kan? Yang bilang najis mughalazah mutawasithah saja muqaffafah itu ulama. Nabi nggak pernah bilang najis haji itu mughalazah, nggak pernah. Nabi hanya bilang kalau kamu dijilat anjing berarti bersihkanlah 7 kali sekali dengan tanah. Betul kan? Nabi bilang nggak mughalazah, enggak. Nah, yang membuat itu adalah para ulama, sehingga kita paham nih ada gadis berat, ada ringan, cari rincinya gitu, itu ulama Bu. 4 mazhab. Kalau nggak ada ulama 4 mazhab fikih, saya yakin Bu ya, kita langsung ke Quran hadis. Ibu baca Quran aja kita kayak tadi kan huruf ba saja masih bingung kan? Iya. Ah, udah berarti lebih enak mana? Bermazhab kan? Iya. Nah begitu. Cuma jangan diacak-acak, harus pilih salah satu mazhab. Kalau talfik itu haram hukumnya. Nah yang haram tuh mengacak-acak mazhab. Ya, jadi harus salah satu mazhab. Oke paham ya? Oke gitu. Dan di sini aja udah bingung kan? Beda pemahaman ulama dengan pemahaman kita. Padahal sama-sama Al-Qur'an kan sama ya, bunyinya beda, tapi pemahamannya berbeda. Tadi saja lagi. Wajar aja Ustaz ya. Hah? Kalau ada perbedaan. Nah wajar, Wajar ya. wajar. Kenapa? Yang penting dalam fikih mah kita boleh mengikuti 4 mazhab salah satunya. Boleh sah-sah saja. Yang nggak boleh itu menyalahkan 4 mazhab. Kenapa? Karena 4 mazhab ini Bu sebenarnya maaf ya, ini teh nyambung sanadnya. Siapa yang paling tua? Imam Hanafi, Nu'man bin Thabit, itu di Irak. Nah, Nu'man bin Thabit mazhab tertua. Nah, itu kemudian punya murid namanya Abu Yusuf. Abu Yusuf ini nantilah gurunya Imam Syafi'i di Irak. Itu Bu. Nah, Imam Malik gurunya Imam Syafi'i di Madinah, Darul Hijrah. Nah, Imam Malik itu gurunya Bu. Nah, Imam Hanafi dan Imam Malik tabi'in, berarti di bawahnya sahabat. Nah, Imam Syafi'i tabi'un, tabi'in, di bawahnya tabi'in. Berarti Imam Malik itu Imam Syafi'i pernah berguru kepada Imam Malik, ya kan? Seorang tabi'in. Nah, Imam Syafi'i juga pernah ngaji langsung ke muridnya Imam Abu Yusuf, itu muridnya Abu Hanifah. Gitu Bu. Secara otomatis ini Imam Syafi'i ilmunya sudah menguasai mazhab Maliki, sudah menguasai mazhab Hanafi, ditimbang tuh. Sehingga apa? Dia beda sendiri pendapatnya tuh. Jadilah mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Ahmad bin Hambal. Nah, Imam Ahmad bin Hambal itu paling bontot mazhabnya. Beda juga pendapatnya dengan Imam Syafi'i. Pindah lagi punya mazhab, makanya Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Paling bontot itu Hambali Bu. Tahu ya? Nah, artinya semuanya benar, sama-sama berguru. Caranya nyampe semua. Cuman ya, apakah ketika para ulama ini Syafi'i berbeda dengan Maliki, Syafi'i berbeda dengan Hanafi, Hambali berbeda dengan Syafi'i, apakah mereka saling menghujat, menyalahkan? Enggak tuh. Tidak, bebas. Itu maksud saya Bu.
Kenapa? Karena ulama itu memiliki pemahaman sendiri. Masing-masing yang 4 ini sudah mujtahid derajatnya. Quran di luar kepala, hadis sudah banyak ribuan dihafal, nahwu sorofnya udah matang, gitu. Pertanyaannya, bisakah kita jadi mujtahid? Bisa. Bisa. Mujtahid itu nggak bermazhab, tapi langsung menggali kekurangan hadis. Itu. Cuma pertanyaannya, sanggup nggak ibu menghafalkan ribuan hadis? Terus sanad-sanadnya, tujuan maksud Nabi itu gimana? Ibu ya, hafal Quran. Kemudian paham nggak bahasa susunan Al-Quran? Nahwu sorofnya, balaghahnya, gitu Bu. Nah itu, kalau ibu paham, silahkan tidak bermazhab. Itu. Kayaknya usia kita nggak nyampe ngaji kayak gitu Bu. Sikap menghadapi perbedaan ya. Tadi. Nah, kalau kita bahas lagi ya, kalau kita sikap kita bijaksana, gitu. Tawasud ya, ada pertengahan bijaksana. Dalam arti ibu harus bapak dan harus memahami dulu apa itu madzhabul arba'ah, itu Bu ya. Dan kemudian intinya adalah bahwa perbedaan pendapat dalam Islam bukan wabah tetapi rahmat. Nah, nanti ini sudah qudrat Allah Bu ya, bahwa nanti di sini itu memang ada hadis yang mengatakan ini riwayat Imam Baihaqi ya. Nah, bahwa nanti tentang adanya wajib mengikuti salah satu madhab ya yang diyakininya. Kenapa? Karena nanti madhab ini kita untuk salah satu menggunakan cara-cara ibadah kita. Nah, hadis ini nanti diriwayatkan oleh Imam Baihaqi ya, bahwa di sini dikatakan tuh ada hadisnya ikhtilafu baina ummati rahmatun ya. Perbedaan pendapat di antara umatku adalah rahmat. Ini Rawahul Baihaqi dan Sunan Kubro. Nah, ini sahih ya. Dan kemudian ya, ketika kita ditanya, kok rahmat yang dimaksud rahmat mana Ustaz? Rahmat dalam masalah rupiah syariah. Bukan akidah ya Bu ya, jangan salah. Ya, jadi perbedaan pendapat dalam yang dimaksud ini adalah masalah rahmat. Tuh. Ikhtilafu ummati rahmatun Rawahul Baihaqi. Nah, disebut ya, perbedaan pendapat antara umatku adalah rahmat kasih sayang Allah. Tahu ya? Jadi kita logikanya ya. Setiap orang kan berpikiran beda-beda, tapi kan harus bersatu untuk kesatuan. Pelangi aja kan kita Bu ya, nggak mesti sama semua Bu ya. Nah, sedangkan tahu dari mana Ustaz harus kita bermazhab itu? Nah, kita nanti banyak ayat Quran. Salah satunya adalah fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun di surah Yunus ayat 60. Ayat surat An-Naml ayat 43 ya. Maka bertanyalah kalian kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahui. Gitu. Karena saya mau tanya, ibu dalam syariat bisa nggak menggali langsung Quran dan al-hadis? Enggak ya? Enggak bisa ya? Karena bahasanya beda ya? Enggak bisa. Lah Bu, kalau kita pikir ya hadis ya, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Imam Tirmidzi, Nasai, Abu Daud, berapa kitab tuh? Pusing ngapain ini? Ya kan? Enggak mungkin kita bisa menjadi mujtahid. Maka bertanya kepada ahli ilmu. Siapa ahli ilmu? Para ulama. Nabi bersabda, kita hidup bukan di zaman Nabi. Di zaman Nabi ada zaman sahabat. Kita bukan zaman sahabat. Kita juga bukan zaman tabi'in. Tetapi kita hidup di zaman ulama. Ya, dan ulama ini dapat legalitas dari Nabi, innal ulama warasatul. Jelas ya? Sesungguhnya para ulama pewaris para nabi ilmunya. Jadi kalau ingin tahu ilmunya Nabi lewat ulama, ngaji maksudnya. Nah, itu. Makanya bohong kalau ada orang langsung ke Nabi aja, memang sudah meninggal Bu. Bagaimana ngaji Nabi? Astagfirullahaladzim. Itu kan? Ini udah gak mungkin. Nah, yang lebih kuat lagi, tadi saya katakan Bu ya, Imam Syafi'i itu tabi'in. Imam Hambali tabi'in. Hanafi dengan Maliki tabi'in. Berarti di bawahnya sahabat. Nah, sekarang Malik. Ya. 3 kurun ini Bu ya, 4 kurun ini tidak akan putus. Nabi bersabda, dan ini dalam hadis nanti yang sahih itu. Wa fil hadis sahih, dalam hadis yang sahih ya. Ini nanti diriwayatkan sama ya, dalam Imam Baihaqi juga dikatakan gitu. Khairul quruni qarni ya. Sebaik-baiknya masa adalah masaku kata Nabi. Ya. Di masa Nabi berarti dengan sebaik-baiknya kurun pertama. Ya, Islam paling bagus pertama kali masih murni zaman Nabi dan sahabat. Kata Nabi, khairul quruni qarni, sebaik-baiknya zaman adalah zaman akhir. Gitu ya. Jadi Nabi bilang, "Tsummal ladzina yalunahum." Kemudian orang-orang sesudah aku. Mereka sesudah aku. Siapa? Berarti Nabi dengan sahabat, wafat Nabi itu. Di bawah Nabi ada sahabat dan Nabi. Tahu ya? Tahu ya? Ini masih murni betul Islamnya.
Nah, summal ladina yalunahum, kemudian setelah itu di bawahnya lagi. Nabi bersabda berapa kali? 3 kali sudah selesai. Berarti ilmu yang masih murni ajarannya, Islamnya masih bagus, 3 kurun ini. Nah, 3 kurun pertama Nabi dengan sahabat. Kurun kedua sahabat dengan tabi'in. Kurun ketiga tabi'in dengan tabi'un tabi'in. 3 kurun, paham ya? Ilmunya masih, sanadnya rantainya masih bagus. Pertanyaan saya, 4 mazhab masuknya kemana tadi? Betul. Nah, tabi'in dan tabi'un masih bagus ya? Nah, begitu jelas. Jelas ya? Nah, kita ngaji kalau nggak pakai rantai ini kemana, Bu? Berarti langsung ke Nabi, nggak putus satu kita. Ini dasar pemahaman. Nah, itu, paham ya? Dasar pemahaman. Jadi Nabi udah ngisyarin bahwa nanti akan, kalau kita syarat ilmu itu, zaman saya dulu nih, bagus. Setelah itu zaman sahabat dan tabi'in. Setelah itu tabi'un dan tabi'in. Setelah itu murid tabi'in punya murid lagi terus. Nah, itu semua. Nah, disitulah udah mulai sanad berantai. Paham ya? Nah, itu Bu maksudnya. Jadi bohong ibu bisa ngaji Quran hadis ya. Bohong ibu bisa memahami syariat atau hukum-hukum agama dari Quran hadis tanpa melalui imam 4 mazhab. Bohong Bu. Kenapa? Karena ulama ahli hadis sendiri itu punya murid ahli hadis. Bukhari itu macam Syafi'i, Bu. Bukhari itu ahli hadis kan? Tetap aja fikihnya mazhab Syafi'i. Loh kok begitu? Saya tahu di mana? Imam Bukhari Bu, itu mazhabnya Syafi'i yang salah. Tapi ahli hadis. Ya kan? Cuman paham dia bilang, saya adalah ahli hadis, bukan ahli fikih. Setiap ahli hadis belum tentu ahli fikih. Berarti kan bisa ijtihad dia. Hanya tahu sahih dhaifnya, tapi nggak bisa mengambil hukum. Tetap aja Imam Bukhari bermazhab. Paham ya? Nah, kalau orang ahli fikih sudah pasti ahli hadis. Loh kok begitu? Ya karena dia menguasai hadis dulu baru diserap ilmunya fikih. Jelas ya? Begitu dia dibalik. Kalau ahli fikih katanya nggak ngerti hadis, salah Bu. Justru ahli hadis belum tentu ahli fikih. Tapi setiap ahli fikih pasti ahli. Nah, karena dia kan ngejualnya dari mana itu kalau Quran hadis? Logis Bu. Nah, kalau cara lagi ya. Kenapa? Karena setiap imam 4 mazhab ini punya kitab hadis juga. Paham ya? Imam Malik Al-Muwatta hadisnya tuh. Imam Syafi'i Musnad Syafi'i, Imam Hambali paling banyak tuh Musnad Imam Ahmad, Musnad hadis itu hadis. Berarti beliau ahli hadis juga sekaligus ahli fikih. Nah, kalau ini buktinya, Ustaz bilang Bukhari itu masih murid Imam Syafi'i Bu. Paham ya? Nah, di sini nih Jawahirul Bukhari itu nanti ada penjelasan permasalahan. Nah, di kitab Jawahirul Bukhari Bu. Mana? Nah, di sini nanti ada penjelasan ya. Nah, bahwa Imam Bukhari, nah ini nama aslinya Bu Ismail bin, nama aslinya Bukhari itu nama daerah ya. Nah, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Bajis Baju Pak Bukhari itu daerah Sono. Bukhari itu bukan nama orangnya, nama daerah. Bukhara gitu. Nah, nanti di sini nanti ada Bu ya penjelasannya bahwa Imam Bukhari wahajatu berhaji. Nah, dikatakan di sini nih. Terus nah, wa tafaqqaha ala madhabil Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, dan dia itu Imam Bukhari bermadhabkan atas Imam Syafi'i itu. Tadi kan ya ahli hadis saja bermadhab. Sekarang saya mau tanya, orang ahli hadis bukan, ahli tafsir bukan, orang kekinian nggak usah bermazhab. Berarti dia memutuskan rantai keilmuan termasuk lah Bu. Jelas ya? Terus jelas kalau lagi mah, kalau lagi mah kita bawa apa ya? Kalau ini di lingkungan kan kadang kita karena selalu Iya. ya. Iya. Jadi, ini kalau contoh di sholat Jumat, Iya. Imam Syafi'i ini nggak boleh loh ada apa masih 2 gitu. Iya. Kita masih sedar dulu nih. Betul. Itu hukumnya gimana tuh? Nah, jadi gini Pak, maaf ya. Tadi saya katakan haram hukumnya talfid kok Bapak. Taklid boleh, taklid dengan istilah beda. Ini Pak, mohon maaf ya, taklid itu mengikuti imamnya tapi nggak tahu alasannya. Yang penting saya sholat aja, ikuti imam ini gitu. Dia ditanya apa alasannya, nggak tahu, taklid dan Ibu. Tapi sah-sah saja. Nah, yang itiba yang lebih bagus. Itiba itu adalah orang yang mengikuti imamnya tahu alasan hukumnya dasarnya. Berarti orang ngaji itu mah ya. Oke ya. Nah, kemudian yang haram itu talfik. Apa talfik? Talfik itu mengambil hukum ya seenaknya deh. Ya, contoh ya. Mazhab wudu mazhab Syafi'i ya, selesai wudu tiba-tiba istrinya dandan. Istrinya dandan nih Bu ya Pak. Tiba-tiba pindah mazhab dulu sebentar. Banyak mazhab Hanafi dan Maliki dicium istrinya. Kan enggak batal mazhab Maliki Hanafi. Enggak batal. Ya mazhab Syafi'i batal karena istri bukan mahram. Kalau istri mahram ya nggak boleh nikah. Jelas ya? Gitu. Nah, pindah mazhab dulu itu namanya mempermainkan hukum haram. Itu yang dimaksud haram.
Nah, bagaimana Ustaz tadi? Nah, itu begini, kalau itu mah nanti bukan talqin. Itu mah nanti ada disebutnya uzur darurat. Itu ada sebab yang dibolehkan. Kayak ibadah haji. Ibadah haji kan ibadah kubro, Bu. Ya kan kita nempel, pasti nempelnya emang perempuan sana ya. Ya kalau kita ngikut Syafi'i, wudhu dulu. Makanya boleh di situ mengikuti mazhab Maliki pindah mazhab. Boleh ibadah haji pindah mazhab dulu sementara. Jadi setelah ya kagak batal, lanjut aja ibadahnya. Paham ya? Gitu. Nah, begitupun masjid, kalau memang ada masjid besar dan mampu menampung semua masyarakat, ya masih muat, berarti tidak boleh kita membuat masjid lagi, nggak boleh. Paham ya? Tapi kalau memang masyarakat sudah penuh banyak, masjid sudah nggak mampu menampung, jadi boleh kita membuat jumatan baru. Yang kecil gimana tuh? Hah? Masjid yang kecil nggak usah dipakai. Masjid yang kecil? Yang awalnya masjid yang kecil itu karena jamaahnya udah nggak muat, bikin masjid yang baru. Iya. Yang artinya jangan dekat, nggak boleh dekat, Pak. Nggak boleh dekat, mah. Jadi jaraknya itu perkiraan jamaah di sana cukup, di sini juga memadai, itu maksudnya. Jangan mengambil jamaah orang, itu nggak boleh, nggak boleh itu namanya. Itu, kadang-kadang gitu Bu, orang kan selek di mana, di masjid lagi. Jamaah dia ini lebih gede nih, masjidnya lebih mewah, pindah ke semua, sih kasihan nih. Bukan begitu. Bisa ada coba berkahnya. Itu betul, jadi pindah-pindah, gitu kan? Bukan begitu, nggak boleh. Nggak boleh ambil anaknya aja. Betul, dalam artinya tadi tuh, artinya memang wilayah sini sudah penuh, nggak cukup. Wilayah sini mau ke situ nggak bisa. Nggak boleh, berarti kita khusus daerah kita. Itu maksud saya. Ya, jangan dekat-dekat, punya orang diambil, habis tuh syaratnya. Cuma tanya syarat, nggak gitu kan. Sekarang Iya, pesan aja. iya, Sederhana Ustaz, karena kami masih iya, belajar. sama-sama. Saya kira sih aja Bu. Sering berhadapan sama ada perbedaan di lingkungan nih. Betul. Dalam satu amalan. Kita gimana sih? Kita biar saling menghargai. Mungkin ini maksudnya berbeda. Karena contoh tadi sama itu nih, itu kan berbarengan. Saya itu biasa aja gitu. Sampai sini Ustaz. Iya, Jadi betul. sikap kita pribadi untuk melihat itu satu contoh melihat dari perbedaan di lingkungan kita. Iya, betul. Perbedaan nasib. Nah, jadi apa manfaat mempelajari perbedaan mazhab tadi kan untuk membedakan, ya. Artinya untuk kita nanti bisa menghargai pendapat orang lain. Ternyata Islam itu ilmunya sangat luas, Bu, ya. Ya boro-boro kita berpikirnya harus sama, nggak mungkin. Bapak pikirannya otaknya sama juga tapi berpikir berbeda Bu ya. Nah, sekarang penafsirannya Bapak beda-beda, ya kan? Apa itu air? Ustaz dulu air adalah sama aja Bu. Ada definisi kan sama begitu ya. Ketika kita ditanyakan masalah perbedaan, berarti tadi kita sebagai mahasiswa wajib mengaji fikih 4 mazhab. Perbandingan dalam arti bukan untuk dibetulkan, tetapi untuk memahami masyarakat dan keilmuan agama. Ternyata benar ada loh yang begini, ada kelasnya, ada yang begini itu. Dan semua kalau memang berdasarkan masing-masing pemahaman, kita saling menghargai. Tapi ya menghargai dalam arti ikut yang mayoritas. Kadang-kadang gini Bu, saya memaham Bali, waktu begini, tapi nggak ngikutin mayoritas, nyalahin yang mayoritas, itu salah juga. Jadi mazhab itu digunakan di mayoritas, itu maksud dihargainya. Kalau umpama saya di Maroko mazhab Maliki, saya ke sono, ya mau nggak mau saya pindah mazhab dulu. Begitu Bu, kenapa? Karena mayoritas itu di sono, bernegaranya itu udah Maliki. Itu Bu, itu boleh. Daripada ke Syafi'i sendirian, bingung kita. Itu Maliki Bu. Dalam arti kita menghargai, ya. Ya kalau mau nggak berjamaah dengan Maliki ya kita sendiri, silahkan. Tapi jangan berpuasa menyalahkan yang sudah mayoritas. Itu nggak boleh. Nah di kita kan orang-orang baru itu minoritas. Sudah ya, rata-rata menyalahkan, itu Bu yang jadi bermasalahannya. Jadi yang bikin jakul itu gitu. Apalagi karena merasa paling benar ajarannya itu yang ini, gitu ya. Ini yang pertama masalah saja. Itu. Ya ternyata begini ya, yang saya alami pengalaman saya, ternyata begini Bu ya, yang jadi permasalahan itu ya, si Anu yang berpaham mazhab Anu, ya dia hanya mempelajari fikih dia. Jadi di lain fikih dia salah, itu disebutnya kurang referensi atau itu ya, kurang jauh kopi itu ya. Nah orang kita juga sama, nggak mau mempelajari mazhab yang lain, kita doang yang pelajari. Sedikit ketemu yang aneh pun, wah ini beda, ini sesat tuh, jadi gampang menyesatkan itu, jadi bentrok. Itu maksud saya. Nah, setelah dibuka di pengajian, ternyata akur. Oh, ternyata ada selama ini si pendapat saya ada, dia ada. Oh, berarti ya itu khilaf, rahmah.
Saya begitu sama saya. Jadi awalnya ditentang tuh zikir keras ibu. Setelah dibahas pengajian dalilnya ada. Oh khilaf, silahkan. Oh gitu. Awalnya ditentang bu. Jadi begitu. Salam-salaman nggak ada di sholat. Asal ditentang. Setelah dibahas kajiannya ternyata ada. Oh cuma khilaf. Silahkan yang bersalaman ngomong enggak juga dari jadi menghargai. Ya karena tadi saya kira masing-masing fanatik membahas masalah pemahaman masing-masing. Sedangkan itu kan pemahaman banyak. Itu maksud saya Bu. Jadi tugas mahasiswa adalah ya mau nggak mau ibu kalau ingin bisa bijaksana dalam menyikapi itu di masyarakat harus memahami empat mazhab. Ya memang nggak segampang itu ngajinya Bu ya. Itu ya. Dan kemudian juga bagaimana guys para tipu tadi caranya ajarkan mereka, didik mereka ke pengajian. Ya. Jadi sebelum 4 mazhab itu diperkuat dulu mazhab yang dia pakai dulu. Jangan sampai mazhab yang kita pakai sendiri kita masih bingung, sudah mempelajari 4 mazhab itu udah ngantuk, udah khawatirnya Bu. Jadi kita dicampur aduk sama dia. Pesannya berarti Ibu harus bisa mengkaji fikih madzhab arba'ah dulu. Jadi sebelum terjun ke masyarakat, kita sudah memahami dulu diri kita gitu. Sebab nanti kan kita tugasnya kalau bermasyarakat bisa penengah gitu. Jangan sampai kita jadi bikin gaduh juga. Salah itu gitu ya. Baik Ustaz, alhamdulillah ya sesi apa nih disebutnya sharing-sharing kita nih dari tadi soal mazhab keempat mazhab Iya, ini betul. sudah Iya, alhamdulillah ya. dan kita juga alhamdulillah mendapatkan ilmu yang bermanfaat Alhamdulillah, dari iya. apa yang sudah disampaikan Iya. oleh Ustaz tadi. Insyaallah dah jadi bekal bareng-bareng ya Bu ya. Ya kita jadi tahu gimana cara menyikapi dan Betul. asal-usul mazhab itu Betul. sendiri ya gitu ya Pak Ustaz ya. Jadi alhamdulillah Iya. kami dari mahasiswa STB CPI Iya. sangat berterima kasih nih Ya, sama-sama, atas Bu, sama-sama. diterimanya kita Sama-sama. untuk bisa mewawancarai Pak Ustaz. Alhamdulillah. Sebelumnya kami mohon maaf apabila dari tadi itu kita ada kekurangan atau Sama-sama Bu mungkin ya. Sebaiknya juga saya mohon maaf ya, sama-sama. kita sangat berterima kasih nih udah diterima di sini, udah Iya. bisa diajarkan, ya. Diajarkan kita juga bisa ikut belajar, kita sangat berterima Sama-sama kasih. belajar ya. Ya mungkin sesi podcast kali ini akan kita tutup ya Pak. Iya. Ya jadi kita yang mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Bapak Ustadz Syamsuddin SPDI. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang udah menyaksikan, yang udah menonton dan menyimak pembahasan kita dari tadi. Oke, jadi kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, iya sama-sama.